Puji Tuhan, selamat malam. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Malam hari ini saya percaya bahwa sepanjang hari Bapak Ibu bekerja, apa yang terjadi dalam hidup kita itu semua baik adanya. Puji Tuhan, kalau kita jadikan demikian, semua baik, semua baik. Dan semula
iblis. Tuhan halaukan dari tempat ini, dari dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus, darah Yesus yang berkuasa, tutup bungkus pelayanan kami malam ini dan hidup kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka acara ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri sampai kita nyanyi pujian, tiada berkesudahan. Terima kasih pada malam ini di mana saya ada kesempatan untuk menyaksikan berita kasih Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih pada Tuhan Yesus karena kami telah diberikan kesehatan. Begitu juga untuk istri saya, untuk saat ini nggak bisa hadir malam ini karena katanya tadi pegal-pegal katanya, jadi saya nggak bisa maksa gitu. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk kesaksian saya yang kedua, bagaimana orang tua saya telah diberikan kesehatan, saya sangat bersyukur pada bulan ini. Biasanya ada telepon, sekarang kalau ada telepon itu ada apa gitu ya. Biasanya kalau dari kampung gitu, karena orang tua saya sudah
usianya udah lumayan lah, dibilang udah 70-an. Jadi saya kadang kalau dalam dari kampung itu ada apa ini. Jadi terima kasih juga telah diberikan kesehatan pada orang tua saya, enggak begitu rewel lah kalau dibilang. Jadi saya juga minta kepada semua jemaat di sini untuk diberikan kesehatan, karena istri saya bulan ini kata dokter sih mau bulan ini bulannya mau lahiran gitu. Cuman saya nggak bisa gimana sebenarnya, nggak bisa prediksi kapan gitu. Cuman kalau dibilang kalau hasil dari USG dokter itu tanggal 25-an, cuman kalau dia bilang sekitar 12 itu saya nggak tahu itu kapan. Itu saya nunggu ini aja gitu. Jadi saya minta mohon doa dari semua jemaat, terutama bagi buat istri saya, tolong doanya dari Bapak Gembala, itu juga Ibu Gembala. Jadi begitu yang bisa saya saksikan pada malam ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan yang memberkati. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin kita semua yang terbaik hanya dari Yesus. Yang terbaik hanya dari Yesus.
syukur dan terima kasih ya Bapa. Hanya ada Padamu kami merasa aman, tenang, tentram, damai Tuhan. Karena Tuhanlah perlindungan, pemelihara, pembentang dan penjaga bagi kami semuanya. Tuhan berkati semua pujian dan kesaksian, dan tiba saatnya kami menerima firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu, dan berfirmanlah kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, silakan kembali duduk. Mari kita membuka Alkitab kita dari Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ke-2 pada ayat yang ke-10. Malam ini kita membahas hanya ayat yang ke-10 saja karena waktu kita yang terbatas. Iya, Wahyu pasal yang ke-2 ayatnya yang ke-10. Baik, kalau kita sudah dapat, mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan ini. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. 2-3. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Semua yang percaya berkata iya. Jadi sebelum peristiwa kejadian saudara yang kasih dalam Tuhan tentang jemaat Smyrna akan mengalami saudara yang kasih dalam Tuhan pencobaan, penderitaan, dan dikatakan mereka beroleh kesusahan selama 10 hari, dan mereka akan dilemparkan, dimasukkan ke dalam penjara. Saudaraku, namun pada kalimat yang terakhir di mana Tuhan berkata, hendaklah jemaat Smyrna ini setia sampai mati. Kalau mereka setia sampai mati, maka Tuhan Yesus akan mengaruniakan kepada mereka, yaitu mahkota kehidupan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan minggu atau Rabu yang lalu bahwa jemaat Smyrna adalah jemaat yang miskin secara finansial materi. Namun dikatakan bahwa mereka kaya dalam Tuhan secara rohani, yaitu iman kepada Kristus dan kasih mereka kepada Kristus, dan karena mereka memiliki kerajaan Allah. Dan dikatakan bahwa mereka juga difitnah oleh orang-orang dari kalangan yang mengaku orang Yahudi, tapi sebenarnya mereka bukan orang Yahudi, saudara. Tapi mereka adalah jemaat iblis, kata Tuhan Yesus, saudara. Nah, pada bagian ini saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bilang kepada jemaat Smyrna melalui Rasul Yohanes, yaitu janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jadi jemaat Smyrna saudara yang kasih dalam Tuhan
arahkan itu apa? Jangan takut terhadap apa yang harus mereka derita, saudara-saudara. Jadi mereka akan masuk ke dalam penderitaan. Nah, saya sudah bicara pada awal bahwa apa yang terjadi dalam ketujuh jemaat di Asia kecil ini, saudara-saudara, ini adalah berbicara juga tentang apa yang harus terjadi di dalam gereja, baik secara lokal, secara universal, maupun secara individual begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi ini disampaikan supaya kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, ia siap untuk menerima apa yang akan terjadi, saudara-saudara. Pada bagian ini Tuhan bilang, janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan tentukan setiap saudara harus masuk ke dalam penderitaan, ya mesti diterima, saudara yang kasih dalam Tuhan. Berikut, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang, dari antaramu ke dalam penjara. Saudara, jadi dari beberapa jemaat bukan cuma menderita, tetapi juga akan dimasukkan ke dalam penjara, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya apa? Kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Sudah ditentukan, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa kesengsaraan penderitaan yang akan dialami oleh jemaat Smyrna adalah 10 hari. Di antara mereka ada yang akan dimasukkan ke dalam penjara karena nama Kristus. Namun pada kalimat yang terakhir Tuhan bilang, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi ada dua garis besar yang kita mau bahas malam ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mengapa kita harus menderita dan dicobai, saudara yang kasih dalam Tuhan? Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah hendaklah kamu setia sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Nah, saudara, penderitaan ini dialami, saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan karena kesalahan kita atau suka-sukanya jemaat Smyrna untuk dicobai begitu, saudara. Tapi ada sesuatu di dalam jemaat Smyrna ini yang dari Tuhan, dan itulah yang membuat mereka dicobai. Saudara, ke Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Kita baca Injil Matius pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-22. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca 2-3. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Rupanya, saudaraku, yang membuat orang percaya, jemaat Kristen, jemaat Yesus Kristus, saudara-saudara, dan juga malaikat. Jadi kan di situ bicara tentang malaikat, gembala, dan juga bicara tentang jemaat, saudara-saudara. Rupanya yang membuat mereka ini dibenci, saudara-saudara, dianiaya, menderita. Karena adanya apa? Karena adanya nama Yesus yang apa? Yang melekat pada diri mereka, yang mereka percayai sebagai apa? Tuhan, Allah, dan Juru Selamat mereka, saudara-saudara, atau kita juga.
Jadi saudara, dikasih Tuhan Yesus sudah nubuatkan, sampaikan. Dia bicara kepada ke-12 muridnya. Dia juga bicara kepada orang-orang Yahudi, saudaraku, yang datang dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, bahwa kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Saudaraku, yang membenci itu sebetulnya, saudara yang dalam Tuhan, adalah setan sebetulnya, iblis, saudara yang dalam Tuhan. Iya, yang memakai dan menggunakan orang-orang, saudara yang dalam Tuhan, yang atas nama sentimen agama, atas namanya kafir dan lain sebagainya, saudara-saudara. Yang sebenarnya itu adalah setan, adalah iblis. Kita sudah bahas minggu yang lalu tentang orang yang masuk ke dalam jemaat, mengaku jemaat, yang adalah menghina, menfitnah, yang sebetulnya bukan jemaat, namun adalah jemaat iblis. Saudara, ada juga ayat yang secara tidak lagi memakai entah itu kambing, entah itu serigala, tapi langsung dibilang jemaat iblis. Nah, saudara, iblis ini, saudara yang dalam Tuhan, saudara yang dalam Tuhan, membenci kepada pengikut-pengikut Yesus, saudara yang dalam Tuhan. Karena yang termasuk menjadi sasaran pengikut Yesus adalah melepaskan orang-orang, saudara yang dalam Tuhan, dari belenggu, dari ikatan, dari perbudakan iblis, saudara yang dalam Tuhan. Jadi sebelum mereka bertindak lebih jauh, menjangkau dan melepaskan manusia dari banyak dosa dan kejahatan, dia mulai adakan serangan, saudara yang dalam Tuhan. Jadi saudara, kamu akan dibenci kata Tuhan oleh karena nama itu, saudara. Tetapi dibilang hendaklah kamu setia sampai kepada kesudahannya, maka kamu akan selamat. Penekanan dari bagian tadi ayat, saudara yang dalam Tuhan, ayat yang ke-10 itu, dan hendaklah kamu setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Jadi bukan hanya selamat masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi akan dikaruniakan atau dianugerahkan atau diberikan oleh Tuhan, yaitu mahkota kehidupan, saudara. Orang yang tidak setia sampai selamat atau menyangkal Yesus, saudara-saudara, pertama tidak selamat, yang kedua masuk neraka, saudara-saudara. Menerima apa? Penghukuman di dalam neraka, saudara. Entah dia sebagai jemaat, entah dia sebagai hamba Tuhan, kalau dia tidak setia sampai mati, nggak selamat, saudara. Alamatnya neraka, saudara yang dalam Tuhan. Iya. Kita masih Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Iya. Injil Matius 17 ayat yang ke-14. Kita baca ayat ini bersama-sama, karena ini akan terjadi, saudaraku, dan akan terjadi, sedang terjadi dalam dunia nyata sekarang ini. Kita baca Wahyu 17 ayat 14, 2-3. Mereka akan berperang melawan, sudah dapat Wahyu 17 ayat 14. Sudah kami di atas. Ya, baik. Wahyu 17 14, 2-3. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja.
mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saudara, ini peperangan secara rohani sudah terjadi sekarang ini. Saudara sebagai bapak, ibu-ibu, orang-orang muda sampai anak-anak saudara yang dalam Tuhan, terjadi peperangan dalam hati, dalam pikiran, dalam pergumulan, dalam fakta kehidupan saudara. Anak-anak saudara yang dalam Tuhan sudah hidup dalam peperangan saudara yang dalam Tuhan. Saudara, begitu dia menanjak remaja, begitu apalagi kalau sudah muda, saudara yang kasih dalam Tuhan, belum dapat jodoh atau belum dapat pacar, dia mulai membahas mana saja, saudara. Mau agama apa saja, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kenapa di situ masuk dalam peperangan? Iya, dia mulai merasa terjadi krisis, saudara yang kasih dalam Tuhan. Krisis nanti ketuaan tidak nikah, begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Macam-macam dalam pekerjaan juga begitu. Dalam dunia karir, dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis, dalam hal relasi apa saja begitu saudara. Ini muncul saudara yang kasih dalam Tuhan. Muncul saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan dialami, dia mulai menyerah saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya baru nonton tadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Orang-orang yang melakukan pengaruh dalam dunia roh dari setan, dari iblis, yang beberapa orang itu bertopas dari dalam Tuhan, yang mempengaruhi orang dengan memakai dunia roh sebelum jadi anak Tuhan, saudara dalam Tuhan, untuk mempengaruhi orang begitu saudara dalam Tuhan. Dia bisa masuk saudara dalam Tuhan, iya. Dan itu biasanya dialami pada waktu orang tidur, rata-rata pada waktu orang tidur. Dia mulai saudara mengajak roh orang itu keluar dari diri orang itu saudara, dan dia mulai mempengaruhi. Biasanya saudara yang dalam Tuhan orang mimpi, dan mimpi itu jadi dunia nyata saudara. Rupanya itu kerjaan mereka, saudara yang dalam Tuhan. Iya, itu kerjaan mereka. Yang mereka tidak bisa adalah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Itu nggak bisa saudara. Nggak bisa. Mereka justru yang terpental. Tetapi saudaraku yang kurang-kurang ini saudara, itu dia cabut saudara yang dalam Tuhan dan dia pengaruhi. Iya. Baik. Nah, dalam pembacaan ayat yang kita baru baca Wahyu 17 ayat 14 ini, kata mereka di situ saudara yang dalam Tuhan adalah bicara tentang iblis dan pengikutnya. Iya. Jadi pengikut iblis akan berperang melawan anak domba. Kata anak domba di situ adalah bicara tentang Yesus. Jadi iblis bersama dengan pengikutnya memang berperang. Berperang melawan siapa? Anak domba Allah atau Yesus Kristus. Perhatikan kalimat selanjutnya, tetapi anak domba atau Yesus Kristus akan mengalahkan mereka, yaitu iblis dan pengikut-pengikutnya saudara dalam Tuhan. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Jadi saudara perhatikan itu bahwa setan iblis bersama dengan semua pengikut-pengikutnya dan antek-anteknya saudara, bukan hanya terjadi peperangan dalam Wahyu 17 ayat 14 ini, tapi saya bilang mulai dari sini, dari dunia sekarang ini saudara-saudara. Iya. Dan yang saya lihat tadi itu saudara, kalau ketika mereka diusir saudara dengan nama Yesus, itu langsung hilang. Tapi mereka pakai saudaraku dengan pakai nama dewa, nama apa saudara, dia tidak bisa bergeser. Tapi begitu dengan nama Yesus, hilang saudara-saudara yang dalam Tuhan. Ya. Itu saudara yang dalam Tuhan perlu ditanamkan kepada kita dan kepada anak-anak, kepada ketika saudara masuk dalam dunia
peperangan rohani alam roh pergumulan saudara kasih dalam Tuhan. Dalam dunia nyata setan iblis begitu saudara, mesti dengan nama Yesus dia kabur saudara kasih dalam Tuhan. Baik, jadi saudaraku, karena Yesus atau anak domba itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Jadi Yesus itu Tuhan yang dipertuan di atas segala yang dipertuan di dunia ini. Dan apa yang disebut raja-raja di dunia ini saudara kasih dalam Tuhan, Yesus adalah rajanya di atas segala raja. Dan dikatakan di dalam ayat ini saudara kasih dalam Tuhan, iya. Dan mereka atau umat Tuhan atau orang percaya menang bersama-sama dengan Tuhan di atas segala Tuhan itu, Raja di atas segala Raja itu yang adalah Yesus Kristus, saudara kasih dalam Tuhan, dan juga akan menang, yaitu mereka, perhatikan bagian ini, yang terpanggil dan yang telah dipilih dan yang setia. Saudaraku mulai masuk pada bagian ini, yang terpanggil. Saudara, Yesus bilang begini, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kenapa saudara? Banyak yang jatuh rupanya saudara, banyak yang gugur saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebelum sampai masuk kepada dipilih dan setia, dalam saudara kasih dalam Tuhan, proses saudara kasih dalam Tuhan antara terpanggil dan dipanggil saudara kasih dalam Tuhan untuk masuk seleksi dipilih itu saudara, disinilah terjadi peperangan yang luar biasa sebetulnya. Di sini banyak yang gugur saudara-saudara. Di sini banyak yang jatuh saudara-saudara. Di sini banyak yang tidak tahan terhadap godaan, terhadap cobaan, terhadap rayuan setan iblis saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Rayuan setan iblis itu mulai dari cara yang halus, yang enak, sampai tingkat kekerasan. Tadi itu saudara kasih dalam Tuhan, dimasukkan ke dalam penjara, saudara kasih dalam Tuhan, itu tingkat kekerasan tinggi saudara. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan dengan cara halus saudara kasih dalam Tuhan melalui pergaulan dan pertemanan saudara. Itu dia cara yang halus saudara kasih dalam Tuhan. Secara perlahan dia menggiring orang itu saudara kasih dalam Tuhan untuk apa? Meninggalkan imannya kepada Yesus. Jadi saudara hanya sampai kepada terpanggil, kemudian menjadi terhilang saudara. Karena apa? Dia yang menghilangkan dirinya sendiri. Jangan persalahkan siapa-siapa di situ saudara kasih dalam Tuhan. Karena disitulah terjadi saudara kasih dalam Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, orang membuktikan dirinya siapa dia yang sebenarnya, begitu saudara kasih dalam Tuhan. Baru masuk kepada tingkat apa? Yang terpilih saudara-saudara. Nah, kalau sudah terpilih itu saudara adalah orang-orang yang telah melewati uji, coba, godaan saudara kasih dalam Tuhan, tantangan, rintangan, mulai dari yang halus sampai yang kejam, bengis banget gitu saudara kasih dalam Tuhan. Lalu apa? Sudah pasti saudaraku itu adalah setia saudara kasih dalam Tuhan. Ini orang yang selamat saudara. Ini orang yang menafsu saudara. Iya. Ini perlu saudara malam ini yang hadir perhatikan bahwa jangan hanya sampai kepada terpanggil saudara-saudara. Itu belum selesai, itu baru awal itu saudara. Baru terjadi peperangan yang hebat saudara kasih dalam Tuhan. Dan usahakan bertahan pada ayat-ayat penjelasan tadi supaya selamat dan supaya menerima mahkota kehidupan. Jadi ada peperangan saudara kasih dalam Tuhan ya. Sudah lanjut saudara kasih dalam Tuhan. Iya. Iya. Ya, sampai di situ saudara kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-11 menjadi pokok bahasan kita untuk selanjutnya. Baik, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kalau saya bahas yang poin berikut nanti sudah
saudara kasih dalam Tuhan, bisa hilang yang saya baru bahas ini. Kiranya Tuhan tolong kita semua yang ada malam hari ini. Saudara kasih dalam Tuhan, memang ada orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk masuk di dalam penderitaan karena nama Tuhan, bukan karena berbuat dosa, bukan karena berbuat kesalahan, bukan karena sebuah kejahatan pelanggaran terhadap hukum, tapi dijelaskan tadi oleh Yesus karena nama Yesus. Ya saudara, lihat saudara kasih dalam Tuhan, di beberapa tempat ada orang-orang yang ibadah tidak boleh saudara. Karena apa? Karena Kristen. Di dalam Kristen atau gereja itu ada siapa? Ada nama Yesus, saudara. Mereka paling tidak suka dengan nama itu, saudara. Dan sebenarnya mereka tidak menyadari bahwa mereka ada di bawah komando perintah daripada iblis sebetulnya. Karena iblis tidak suka, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Orang-orang komunitas itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, akan melakukan tembak kepada mereka untuk terlepas daripada iblis. Dan memang saudara, peperangan saudara rohani terjadi, saudara. Saudaraku, begini saudara, harus memagari diri kita ini, saudara-saudara, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha saudara dengan apa? Dengan pagar Tuhan, oleh firman Allah, oleh Roh Kudus. Karena begini saudara, perhatikan, ia baik-baik. Saudara berperang melawan saudara, saudara menang. Tapi ingat firman Yesus bilang, dia akan mencari kesempatan yang lain. Iblis itu akan balik menyerang dan dia akan porak-poranda ketika dia lihat saudara kasih dalam Tuhan. Pagar saudara kasih dalam Tuhan ini jebol, ada bagian saudara kasih dalam Tuhan yang menjadi celah. Dia masuk, dia tembak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak peduli saudara siapa, entah saudara sebagai suami, istri, atau anak-anak saudara. Saudara kan bingung, kenapa kok orang ini atau keluarga ini, anak ini kok jadi begini, saudara? Karena dia melakukan serangan balik setan iblis itu, saudara-saudara. Itulah sebabnya saudara, penting saudara setiap pribadi yang ada selalu memagari saudara dirimu dengan pagar bala tentara surga, dengan pagar kuasa darah Yesus. Kenapa saudara? Itu tidak bisa ditembus oleh setan, oleh iblis, saudara. Lihat dialog antara Tuhan dengan Ayub, saudara. Apa kata iblis? Iblis tidak bisa menjamahnya karena apa? Tuhan membuat pagar sekeliling Ayub. Tetapi ketika Tuhan mengangkat pagar itu, saudara, perhatikan, leluasa setan menyerang Ayub, saudara. Dengan sakit penyakit, istrinya, anak-anaknya, dia matiin semua, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara, jangan bangga ketika saudara menang dalam satu peperangan pertempuran. Karena apa? Iblis akan balik, saudara. Dia cari kesempatan waktu yang tepat untuk dia serang habis-habisan kepada saudara. Saudara kaget, saudara yang kasih dalam Tuhan. Hai, saya menangkan ini dan itu. Tetapi mengapa keluargaku juga diculik sama iblis, saudara? Ada celah di situ, saudara. Saya mesti bicara hal ini supaya saudara tahu, saudara mengerti, saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga saudara selalu membuat pagar. Yang jelas kami sebagai gembala, saudara, doanya, pembukaannya dan penutupnya selalu, pagarilah kami semua dengan pagar-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah, taruh simpan di belakang salib. Mengapa demikian? Sama dengan Israel, saudara-saudara, karena disimpan di belakang darah anak domba, malaikat maut tidak bisa masuk, saudara-saudara yang dalam. Ini penting, saudara. Bukan saja kami gembala, tapi saudara-saudara jemaat khususnya yang hadir malam ini, membentengi pribadimu, rumah tangga, keluargamu semua dengan benteng pagar Tuhan, supaya setan jangan melihat ada celah jebol masuk, saudara-saudara yang dalam Tuhan.
Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Firman-Mu telah kami terima, di mana Tuhan menubuatkan melalui Rasul Yohanes bahwa di antara jemaat-jemaat Smyrna akan mengalami kesusahan dan penderitaan dan dimasukkan ke dalam penjara, dicobai oleh setan, oleh iblis selama 10 hari. Tapi Tuhan nasihatkan supaya mereka setia sampai mati, karena mereka akan menerima mahkota kehidupan yang daripadamu Bapa. Malam ini kami berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang hadir dan juga yang tidak hadir malam ini Bapa, bahwa si pencoba yaitu setan iblis benci dan tidak senang kepada kami oleh karena nama Yesus yang melekat, yang termeterai pada diri kami. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama, nama yang melepaskan, nama yang menyelamatkan, nama yang mengampuni, nama yang memberi keselamatan hidup yang kekal. Sebab itu Bapa, kami berdoa bagi setiap rumah tangga, keluarga, pribadi kami, suami, istri, dan anak-anak Bapa. Mari Tuhan pagari dengan bala tentara surga-Mu. Mari Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Mari Bapa menyimpan dan menaruh kami di belakang salib-Mu. Dan mari Bapa memberi kuasa, wibawa, otoritas dalam peperangan-peperangan iman, dalam bentuk godaan-godaan, cobaan-cobaan, mulai dari cara-cara yang halus dan enak Tuhan, sampai tingkat kekerasan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami patahkan, dalam nama Yesus, oleh darah anak domba Allah yang memberi kemenangan kepada kami semua. Sebab Engkau telah mati, bangkit dan menang atas semua pekerjaan setan iblis, dan Engkau menaruh di bawah kaki kami untuk kami injak-injak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan meteraikan dan hidupkan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami selalu siap masuk dalam alam peperangan, dalam dunia peperangan rohani Tuhan, kapan dan di mana saja. Dan biarlah nama Yesus, nama yang memberi menang bagi kami semuanya. Sebab semuanya bertekuk lutut di hadapan-Mu ya Bapa. Karena Engkau adalah Tuhan di atas segala yang dipertuan, Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan sambutan yang indah. Ada satu suaraku yang setia. Ada satu suaraku yang setia, tak pernah
pengumuman untuk hari Minggu sesudah jam ibadah kedua ada rapat panitia baik Ebenezer Maranatha Sukacita Kedamaian dengan gembala untuk evaluasi persiapan, karena ini sudah November kita, jadi sudah 3 bulan depan dari Festival Tuhan, jadi kurang lebih tinggal 1 bulan lah. Iya. Kemudian untuk Rabu depan keluarga Widodo di gereja, dan hari Jumat malam keluarga Yaman Sitorus juga di gereja. Tuhan berkati, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, dan saya undang Bapak Didi maju ke depan untuk berdoakan. turun atasnya Tuhan menyertai menolong dan memberkati bersama istri Tuhan dan anak-anak. Tuhan berkati Titi Tuhan, berkati pertumbuhannya, terlebih supaya ia takut kepada Tuhan dengan dengaran kepada mama bapaknya, dan juga rajin sekolah minggu. Berkati sekolahnya, pendidikannya, masa depan diri Tuhan yang mengatur dan memberi yang baik kepadanya. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Bapa di surga, berkati semua jemaatmu yang hadir malam ini Tuhan. Setiap bapak-bapak, ibu-ibu Tuhan, orang-orang muda sampai remaja dan anak-anak yang ada. Berkati mereka dengan persembahan yang telah dibawa kepada-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan bapak-bapak rumah tangga, ibu-ibu, orang-orang muda Tuhan. Berkati dan tolong anak-anak dalam pendidikan sistem online Tuhan. Mampukan mereka mengikuti pelajaran dengan baik. Mampukan pula mereka mengerjakan semua tugas-tugas sekolah setiap hari Tuhan. Dan kami menyerahkan semua umat-Mu ke dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memberkati dengan berkat-berkat rohani. Tuhan yang memerintahkan berkat-berkat-Mu ke dalam lumbung-lumbung umat-Mu, ke dalam lumbung karir mereka, ke dalam lumbung usaha bisnis perdagangan umat-Mu, ke dalam lumbung pendidikan studi sekolah pendidikan umat-Mu. Apapun yang dikerjakan tangan umat-Mu, janji-Mu memberkati dalam nama Yesus Tuhan. Semua masalah persoalan apapun yang dihadapi dalam pekerjaan, dalam karir, dalam usaha, bahkan perusahaan umat-Mu tempat bekerja, Tuhan kami berdoa. Tuhan tolonglah Bapa dalam nama Yesus.
Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan. Umat akan pulang ke rumah Sakai dan Tintin, tiba dengan selamat Tuhan. Masuki pembaringan tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini. Dan doa kami pula, Allah, selamatkanlah jiwa-jiwa dalam negeri ini Bapa. Bapa, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, marilah kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, bahkan pengurapan baru daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari sorga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah bermain. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk Tuhan.